Halo guys, balik lagi di Ulasan ID. Jadi di sebelah gue ini kayak udah kalian lihat ada VGA terbaru dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 7900 XT dan juga RX 7900 XTX. Nah, di sini gue udah nggak sabar banget nih buat nyobain si VGA terbaru dari AMD ini. Dan yang dimana waktu gue lihat rumor-rumornya itu di kayak situs web teknologi lah gitu kan, modelnya si AMD itu keren banget, parah, gue suka banget. Dan dia itu udah kayak semacam teknologi cyberpunk terbaru lah gitu. Makanya di sini gue suka banget sama desain preference-nya dari si AMD ini. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya itu kayak biasa banget desain preference-nya, tapi yang desain kali ini tuh mantep banget, gue suka banget. Dan menurut gue itu udah nggak perlu di nggak perlu diubah lagi sama si kayak contoh kayak brand Asus, brand Gigabyte, brand MSI gitu. Kayaknya udah nggak perlu di desain ulang lagi, karena memang desainnya ini udah bagus banget. Nah, sebelum itu gue akan jelasin dulu spesifikasi singkat dari si AMD Radeon RX 7900 XTX dan juga 7900 XT. Yang dimana di sini gue ada dua dan itu juga preference dari si XFX. Kebetulan si XFX ini dia itu nggak mengubah sama sekali si bentuk atau desain preference dari si AMD, atau misalnya bisa dibilang kayak Founder Edition lah ya. Oke, jadi di sini gue akan ngebacain aja spesifikasi dari si Radeon RX 7000 series ini. Gue akan mulai dari 7900 XTX ya. Di sini game clock-nya itu bisa mencapai 2455 MHz, terus boost clock-nya itu bisa mencapai 2615 MHz. Untuk yang XTX nih, dia udah pakai memori GDDR6 dengan size 24 GB, yang udah gede banget ya. Ini mirip banget sama RTX 4090 guys. Terus untuk memory clock speed-nya di sini dia mencapai 20 GB per second. Nah, si Radeon RX 7900 series ini dia udah pakai RDNA 3 ya guys. Jadi dia udah pakai teknologi terbarunya si AMD. Di sini bus type-nya itu masih PCIe Gen 4. Terus untuk base clock-nya itu ada di angka 1855 MHz. Dan juga game clock-nya ada di 2455 MHz. Dan untuk boost clock-nya sendiri dia ada di angka 2615 MHz. Untuk stream prosesornya itu dia punya 6144. Compute unit-nya itu ada 96. Memory bus-nya 384 bit. Memory clock-nya kayak yang tadi udah gue sebutin itu ada di angka 20 GB per second. Memory size-nya 24 GB GDDR6. Memory bandwidth-nya ada di angka 960 GB per second. Terus untuk efektif memory bandwidth-nya itu ada di angka 3500 GB per second. Nah, walaupun dia merupakan VGA AMD terbaru, tapi dia cuman menggunakan 2,9 slot PCIe aja, atau ya bisa kita genapin aja menjadi 3 slot lah ya. Terus di sini untuk thermal solution-nya dia menggunakan 3 fan yang unik banget dan keren banget menurut gua. Nah, untuk outputnya ini dia punya DisplayPort 2.1x2, HDMI 2.1x1, dan juga ada USB Type-C x1. Nah, untuk menyuplai si VGA ini dia hanya menggunakan 2x8 pin aja. Nggak kayak si Nvidia tuh yang dia udah pakai pin konektor terbaru, yaitu yang pin konektor ATX 3.0, yang dimana itu banyak banget ya kendalanya, kayak meleleh, kebakar, dan lain-lainnya. Jadi si AMD ini tetap berada di pin konektor yang lama untuk menghindari hal tersebut, atau mungkin dia lagi menyempurnakan pin terbaru itu ya guys. Nah, untuk box dalam pengemasannya ini itu cukup simple banget ya, kayak ada busa biasa, terus untuk busa pelindung kayak kotak gitu. Tapi di sini kita udah nggak mendapatkan lagi apa yang namanya buku manual, CD driver, dan juga macam-macam kitab-kitab gitulah. Nah, di sini si XFX tuh menggantikannya dengan selembar kertas yang lumayan tebal dan bagus. Di sini ada nomor serinya untuk si VGA-nya, dan di sini kita bisa scan QR code untuk driver si AMD terbarunya. Nah, untuk garansinya itu kita bisa dapetin informasinya di QR code yang sebelah kiri. Nah, di sini itu pakai bahasa Cina dan gua nggak mengerti apa maksudnya, yang harus ditranslate dulu ya. Di sini ada kontak
XFX yang WeChat dan juga ini Weibo kayaknya kalau nggak salah. Terus di sini kita dikasih lihat kayak sebuah gambar yang dimana si XFX ini itu mendukung banget yang namanya Go Green ya, makanya dia menghilangkan yang namanya itu buku manual dan juga CD driver, karena menurut gue itu kita udah jarang banget deh pakai CD driver dan juga membaca buku manual gitu kan. Nah, di sini gue akan nyebutin teknologi dari si RDNA 3 ini, yang dimana dia udah menggunakan chipset 84 AMD RDNA 3, yang dimana dia udah punya Core RT dan juga AI accelerator. Terus di sini juga dia memiliki 80 MB AMD Infinity Cache teknologi. Nah, di sini ada juga DisplayPort 2.1 yang tadi udah gue sempet bahas, yang dimana salah satunya itu adalah Type-C. Terus di sini ada yang namanya AMD Radiance Display Engine yang nanti akan kita coba untuk next video. Terus ada juga yang namanya AMD Radeon Boost teknologi. Terus ada juga AMD Anti-Lag teknologi. Lalu di sini AMD Fidelity FX-nya udah ready juga ya, apalagi dia udah support banget nih Fidelity FX untuk VGA yang lawas bahkan untuk kompetitornya sendiri. Ada juga AMD Smart Technologies, AMD Software Adrenaline ya, software driver si VGA-nya lah ya. AMD Noise Suppression, AMD Privacy View, AMD Radeon Super Resolution Technology, ini ya mirip-mirip sama Fidelity FX itulah ya. Terus ada AMD Link juga, AMD FreeSync Technology. Lalu untuk key fiturnya itu untuk kayak displaynya lah ya, di sini HDMI-nya itu udah support 4K. Terus untuk 4K-nya itu dia juga udah support yang versi H264 decode dan juga H264 encode. Nah, di sini dia juga udah support sama AV1 decode dan juga AV1 encode ya guys. Nah, di sini gua akan lanjut untuk yang si Radeon RX 7900 XT ya, yang non XTX tapi dia XT ya atau di bawahnya. Di sini dia punya bus type-nya itu PCIe 4.0, terus base clock-nya itu 1500 MHz, gain clock-nya 2000 MHz, boost clock-nya itu up to 2400 MHz. Stream prosesornya ini di bawah XTX sudah jelas, yaitu ada di angka 5376. Compute unitnya itu ada 84, memori busnya 320 bit di bawahnya si XTX ya. Terus memory clock-nya itu 20 GB per second, memory size-nya itu 20 GB. Terus memory bandwidth-nya itu ada di angka 800 GB per second. Efektif memory bandwidth-nya itu ada di angka 2900 GB. Untuk memory type-nya itu GDDR6, card profile-nya ini lebih kecil ya, yaitu 2,5 slot, lebih kecil ya, 0,4 slot lah daripada si XTX. Thermal solution-nya ini dia sama, 3 fan juga, dan dia punya desain yang keren banget sih menurut gua. Nah, untuk outputnya ini dia punya DisplayPort 2.1x2, HDMI 2.1x1, dan juga ada USB Type-C x1. Ini sama ya kayak si yang XTX. Terus untuk power konektornya itu dia sama ya, pakai 2x8 pin power konektor yang masih standar, belum pakai yang kayak V12 VPHW power itulah yang dari si Nvidia gitu kan. Oh ya, tadi gue sempat lupa jelasin itu kalau yang si XTX itu dia requirement specification-nya itu 850 watt power supply, sementara yang yang XT itu dia cuma butuh 750 watt. Tapi gue rasa kayak sekitar around 650 atau 700 watt itu udah cukup banget sih. Karena ya untuk pemakaian gamer normal atau casual itu bisa standar lah, apalagi itu dibarengin sama prosesor dan juga komponen-komponen lainnya, makanya dia bisa bikin semaksimal mungkin lah requirement dari si power supply ini. Nah, untuk teknologi dan juga key fiturnya itu sama-sama aja ya, yang bagian isi XTX ataupun yang si XT doang. Nah, di sini gue mau kasih kalian lihat nih, waduh ini yang mana ya? Ini berat banget sih dan kokoh banget. Oke, jadi yang gue pegang ini adalah si versi XT doang. Si versi XT doang ini lebih kecil 2,5 dibandingkan sama si yang XTX nih. Kalau misalnya kalian lihat nih, perbandingan bentuknya itu beda banget. Yang XTX itu udah jelas lebih tebal juga. Dan dia punya desain yang lumayan berbeda ya. Di sini bagian tengahnya itu dia punya aksen yang sedikit glossy dan juga ada RGB-nya dikit.
Terus ada juga tulisan Radeon di bagian atasnya, sementara untuk yang XT doang tuh Radeonnya agak ke mana ya, agak ke samping sih lebih tepatnya. Ada RGB-nya juga dan dia punya bentuk fan yang sama. Ini gua nggak tahu sih, kayaknya ukuran fan-nya sih beda dikit deh. Nanti gua akan jelasin juga atau gua tulis di video ya untuk dimensi antara kedua VGA card ini. Tapi yang jelas nih kedua VGA card ini berat banget sih. Ini berat parah. Dan yang gue suka itu di bagian sininya. Di bagian apa ya namanya ya? Di bagian belakangnya ya bisa dibilang ya. Di bagian belakangnya itu dia rata polos gitu. Udah kayak spaceship lah gitu. Dan di sini dia ada kayak lubang ulir gitu. Lubang ulir yang mungkin ini bisa kita pasangin mungkin kayak semacam VGA bracket atau VGA holder gitu kan, GPU holder gitu. Nah, terus gue pegang satu aja ya, berat ya bos, berat. Soalnya desain lainnya itu sama, yang beda itu desain bagian depannya aja. Nah, di bagian di sininya itu dia udah nggak ada lubang-lubang kayak, sorry, dia udah nggak ada kayak lubang-lubang ventilasi lagi karena dia fokus ventilasinya itu ada di samping sini dan juga di samping sini. Jadi yang di sini itu dia udah rata dan di sini dia juga udah rata. Menurut gue sih fine-fine aja karena memang dengan ditutupnya bagian sini tuh nggak ngaruh banyak sih. Terus di sini juga dimanfaatin sama si AMD-nya untuk naruh kayak lisensi, sertifikasi dan juga spesifikasi, serial number dan juga QR code di sini. Jadi di bagian backplate-nya itu dia kelihatan lebih polos ya. Nah, untuk yang gua pegang ini dia punya beberapa aksen merah segitiga yang keren banget. Ini kayak menambah kesan sangarnya gitu ya. Terus di sini ada stiker spesifikasi atau nama produk gitu kan. Ada tulisan Radeonnya juga. Di sini juga ada yang namanya kayak lucu-lucu gitulah, kayak hati-hati panas gitu, indikator hati-hati panas, icon hati-hati panas. Ini mantep banget sih. Biasanya kan kalau misalnya backplate VGA itu pasti tengah-tengah prosesornya ini bolong ya. Tapi kalau ini nggak, dia full ketutup dan ngebuat dia jadi simple banget gitu guys. Ini juga sama halnya bagian yang yang XTX ya. Dia sama aja bentuknya. Gue penasaran sih untuk nyoba karena di sini ada RGB bawaannya si AMD-nya juga. Gue penasaran apakah bisa kita setting atau enggak. Oh ya, ini gue mau ngasih lihat juga di bagian sampingnya sini ada aksen 3 garis merah. Ini udah kayak BMW ya, kayak mobil BMW M3 gitu loh. Ada 3 heatsink yang dibuat merah sendiri gitu untuk menandakan kalau ini loh si VGA AMD Radeon yang sangar banget. Ini rapih banget sih. Gue dari dulu itu emang lebih suka sama yang namanya VGA dari Founder Edition gitu karena nggak norak gitu loh. Kalau misalnya kayak VGA yang udah di setting desainnya sama pihak ketiga itu agak norak gitu. Kecuali dia simple kayak ada itu waktu itu RTX series itu 3000 series itu yang dibuat sama Gigabyte Vision, itu simple banget dan gue suka banget. Apalagi dia warna putih. Gue berharap sih nanti ada preference yang bikin si AMD Radeon 7000 series ini dengan desain yang Founder Edition tapi berwarna putih. Itu gue akan tunggu banget sih, dan gue kemungkinan akan upgrade ke situ karena memang PC gue tuh full white gitu. Nah, di belakangnya biasa aja, sama aja semuanya. Terus untuk desain blade-nya ini dia ring fan ya. Kalau kata orang tuh ring fan, terus dia ada kayak efek segitiga gitu yang si kayak alien gitu. Keren sih, gue suka fan-nya. Terus ini fan-nya itu bahannya itu kokoh gitu loh, kayak bukan fan-fan yang tipis yang gampang patah gitu, yang gampang letoy gitu. Enggak, ini kayak fan-nya itu tebel banget dan ini bisa mengurangi tingkat kebisingan juga. Jadi lu buat apa kenceng gitu kalau misalnya lu berisik gitu. Yang penting adalah lu silent dan performa lu bagus. Oke, jadi di sini gua mau ngebandingin si bentuknya si XTX sama nih, gua punya preference Radeon lagi. Ini Nvidia 2080 dari Galax. Nih. Kalau kita bandingin size-nya hampir sama, coy.
si RTX 2080 ini 2 fan doang, sementara yang AMD Radeon 7900 XT X ini 3 fan, tapi size-nya hampir sama, gila. Tapi memang kalau si Radeon ini lebih tebel ya, karena memang juga ini kan generasi terbaru, sementara ini generasi udah lama banget, udah tua banget si RTX 2080. Jadi si RTX 2080 ini dia cuma pakai 2 slot, yang XTX ini dia pakai 2,9 slot atau 3 slot lah kita bilang. Ya, ukurannya hampir sama coy, gila. Hampir sama. Tapi yang gue kagum lagi, tadi gue sempet shock sih waktu gue unboxing, gila. Lu VGA terbaru dari AMD dan punya performa yang sangar banget, tapi lu ukurannya kecil banget. Parah banget. Gue kan sempet megang juga tuh yang 4090 sama 4080 ya. Ini gue ada contoh 4080. Nah, ini 4080 dari Galaxy ini dia pakai 3 slot PCIe. Kayak lebih 3,1 lah, 3,2. Ini kita bandingin aja ya. 3 fan, sama-sama 3 fan, kita lihat ketebalannya itu beda banget. Ya, panjangnya juga beda banget tuh. Ini parah sih ini. Ini parah. Nih kita lihat ya. Aduh, gua agak ribet nih, soalnya dua-duanya berat. Tapi ini tuh nggak seberat ukurannya, sementara ini kayak berisi banget, kayak kokoh banget gitu kan. Gila, beda banget coy. Ya mungkin yang gua pegang ini bukan Founder Edition ya, tapi yang gua lihat Founder Edition yang si 4080 itu juga gede banget guys. Jadi gua rasa ini udah cukup mewakilkan ya. Wah, tapi tapi ini ya serunya. Nanti akan gua tes perbandingan antara si 4080 yang punya memori itu 16 GB memang lebih kalah sama si yang XT itu, dia 20 GB memorinya. Tapi kita lihat performanya gimana. Apakah dengan size-nya yang besar dan juga udah menggunakan power berapa tuh? 12 pin. 12 pin yang PCIe Gen Next Generation, PCIe Gen 5, kita bandingin sama yang masih pakai 2x8 pin dari si AMD. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke video pengetesannya. Oke guys, jadi tadi itu adalah video pengetesan antara si VGA AMD RX 7900 XTX 7900 XT dan juga perbandingannya gue bandingin sama yang si Power Hungry nih, VGA Power Hungry Nvidia RTX 4080 yang harganya juga berbeda jauh sekali ya guys ya. Di sini yang RTX Nvidia itu harganya 23 jutaan, sementara yang XTX yang versi tertingginya itu cuman sekitar 18 jutaan lah ya. Kayak still deal banget ya sih. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian siap berganti dari kubu hijau menjadi kubu merah? Kalau dia punya warna putih dan desainnya masih preference atau Founder Edition, gua kayaknya sih beli. Oke, sekian dari gua Ricky, gua pamit undur diri. Bye!